Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Alia Pratiwi akan menjelaskan teori behavioralisme menurut B.F. Skinner. Bernard Frederick Skinner atau B.F. Skinner adalah seorang psikolog terkemuka Amerika. Lahir pada 20 Maret 1940 di Amerika Serikat. Skinner mulai kuliah psikologi di Harvard dan meraih gelar doktor pada tahun 1931. Ia kemudian menjadi akademisi di University of Minnesota, Indiana University, dan terakhir di Harvard University. Skinner wafat pada tahun 1990 karena leukemia. Menurut Skinner, teori behavioralisme adalah pendekatan yang berkonsentrasi pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Dia berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan dipahami dengan menganalisis respon individu terhadap perangsangan tertentu dalam lingkungan mereka. Karya Skinner berakar pada pandangan bahwa pengkondisian klasik terlalu sederhana untuk menjadi penjelas lengkap tentang perilaku manusia yang kompleks. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk memahami perilaku adalah dengan melihat penyebab suatu tindakan dan konsekuensinya. Dia menyebut pendekatan ini operant conditioning. Operant conditioning adalah proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan, sehingga nantinya akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Inti dari operant conditioning ada dua. Yang pertama, pandangan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi yang menyenangkan kemungkinan besar akan terulang kembali. Yang kedua, perilaku yang diikuti konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung tidak terulang kembali. Skinner mempelajari operant conditioning dengan melakukan eksperimen menggunakan hewan yang ia tempatkan dalam Skinner box, yaitu tikus. Melalui eksperimennya, Skinner mampu mengidentifikasi 3 jenis respon atau operan yang dapat mengikuti perilaku. Yang pertama, neutral operand atau operan netral. Operan netral adalah respon dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Yang kedua, reinforcers atau penguat. Penguat adalah respon dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan terulangnya kembali suatu perilaku. Reinforcers bisa positif atau negatif. Yang ketiga adalah punishment atau hukuman. Respon dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan terulangnya suatu perilaku disebut juga dengan punishment. Contoh bagaimana perilaku kita dipengaruhi reinforcers dan punishment adalah sebagai berikut. Ketika masih muda, kita menganggap geng perokok adalah geng yang keren, dan kita mempunyai keinginan untuk bergabung ke dalam geng tersebut. Kemudian, kita mencoba merokok di sekolah, dan konsekuensinya yang pertama adalah kita bisa bergabung dengan geng nakal tersebut. Bergabung ke dalam geng merupakan penguat atau reinforcers, dan kemungkinan besar kita akan mengulangi perilaku yang sama itu besar, yaitu perilaku merokok untuk bergabung ke dalam geng tersebut. Yang kedua adalah kita tertangkap dan bisa dikeluarkan dari sekolah atau diberi hukuman atau disebut juga dengan punishment. Dan sebagai konsekuensinya, kita akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk merokok kembali atau mengulangi perilaku yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas reinforcement atau penguatan. Yang pertama adalah penguatan positif atau positive reinforcement. Penguatan positif atau positive reinforcement adalah usaha memperkuat suatu perilaku dengan memberikan konsekuensi yang dianggap bermanfaat oleh individu atau penguatan yang diberikan ketika perilaku yang diharapkan muncul. Skinner menunjukkan bagaimana penguatan positif bekerja dengan menempatkan seekor tikus lapar di dalam Skinner box miliknya. Kotak itu berisi tuas di sampingnya, dan saat tikus bergerak di sekitar kotak, tuas itu secara tidak sengaja akan terbentur. Saat tuas terbentur, makanan akan jatuh ke dalam wadah di sebelah tuas. Tikus-tikus tersebut dengan cepat belajar untuk langsung menuju tuas setelah beberapa kali dimasukkan ke dalam kotak.
Konsekuensi menerima makanan jika mereka menekan tuas memastikan mereka akan mengulangi tindakan tersebut berulang kali. Contoh sehari-harinya adalah seperti ini. Jika guru kita memberikan coklat setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan rumah, kemungkinan besar kita akan mengulangi perilaku ini di masa depan. Hal ini menunjukkan penguatan perilaku mengerjakan rumah. Yang kedua adalah penguatan negatif atau negative reinforcement. Negative reinforcement adalah usaha untuk memperkuat respon dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya. Skinner menunjukkan bagaimana penguatan negatif bekerja dengan menempatkan tikus di dalam Skinner box dan kemudian meletakkannya pada arus listrik yang membuat tikus tidak nyaman. Saat tikus bergerak di sekitar kotak, ia secara tidak sengaja akan mengetuk tuasnya dan arus listrik akan mati. Tikus dengan cepat belajar untuk langsung ke tuas setelah beberapa kali dimasukkan ke dalam kotak. Konsekuensi dari berhentinya arus listrik memastikan bahwa mereka akan mengulangi tindakan itu lagi dan lagi. Contoh sehari-harinya adalah seperti ini. Jika kita tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, kita akan memberi guru kita coklat. Agar tidak kehilangan coklat, kita akan menyelesaikan pekerjaan rumah. Hal ini menunjukkan perkuatan perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. Teori Skinner menjadi landasan bagi intervensi berbasis perilaku yang cukup banyak dilakukan pada kasus-kasus di lapangan. Skinner berpendapat, walaupun perilaku manusia dianggap lebih kompleks daripada hewan, tetapi beberapa proses yang fundamental tetaplah sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori behavioralisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.